Oh ya, untuk harga sapinya Pak, kemarin itu saya kasih harga 15,5 pukul rata. Itu biar jadi testimoni Pak. Kalau mahal ya bilang mahal, kalau murah ya tolong, kalau terjangkau ya tolong bilang terjangkau untuk testimoni subscriber. Untuk sapinya yang itu pukul rata 15,5, apakah relatif murah atau terjangkau atau mahal Pak? Ya murah Mas. Murah. Serius ya Pak ya? Ini nggak dipikir-pikir ya? Enggak. Dengan jenis sapi yang nanti akan saya keluarkan. Oke, untuk melanjutkan video ini silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapi PD Wonogiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua teman-teman. Teman-teman, kali ini edisi spesial karena saya ngantar langsung sapi pesanan subscriber dari Sapi PD Wonogiri, yaitu beliau Bapak Jumadi yang beralamatkan di Delanggu, Klaten. Masuknya Kabupaten Klaten. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol ya mungkin cukup banyak dengan beliau karena Pak Jumadi ini kalau saya lihat spesialis sapi kurban ya. Jadi di sini kelihatannya sapinya jantan semua. Tapi nanti seperti apa seluk-beluknya kandang Pak Jumadi ini akan saya obrolkan lebih lanjut dengan beliau. Begitu ya teman-teman. Monggo simak videonya. Assalamualaikum Pak. Ini tanya-tanya sebentar ya Pak ya. Sini Mas, agak sini. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Jadi Pak Jumadi ini sebenarnya latar belakangnya apa? Apakah emang peternak atau ini cuma sampingan Pak? Sampingan aja. Oh sampingan aja, agak maju sana. Naik sana. Jadi cuma sampingan aja Pak ya? Ya. Kalau pokoknya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kalau pokoknya saya kerja di BPJS. Oh, jadi beliau Bapak Jumadi ini bekerja di BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya? Di Solo atau di mana? Jogja. Oh di Jogja. Oh berarti deket ya Pak ya? Ya lumayan, kalau 43 kilo. 43 kilo. Kalau sini itu masuknya kecamatan mana Pak? Kecamatan Delanggu. Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Iya. Oh gitu. Kalau Pak ini sapinya yang di kandang ini berapa ekor Pak? Totalnya yang Totalnya 30-an. Udah 30-an ya? Untuk kapasitas kalau kapasitas kandang sendiri berapa ekor Pak? Sekitar 50. Oh, untuk kapasitas kandang sekitar 50. Tapi sementara baru terisi 3 bulan ya Pak ya? Dan semuanya jantan ya Pak ya? Iya, jadi. Oh, berarti untuk penggemukan untuk kurban? Iya, untuk persiapan korban aja. Oh, untuk persiapan kurban. Jadi gini teman-teman, jadi ini ada cerita menarik ya, sedikit menarik karena sebelumnya Pak Jumadi ini alhamdulillah mempercayakan dengan saya pesan 4 ekor dulu, akan tetapi waktu tadi mau saya muat dari kandang saya, sapi yang satu itu tidak layak untuk saya kirim ke konsumen, yaitu Pak Jumadi.
akhirnya saya cuma kirim 3. Sebelumnya mohon maaf ya Pak ya, karena saya berusaha jujur ke beliau kalau sapi yang satu sepertinya kurang sehat. Jadi saya pun begitu teman-teman, karena saya menggaransi sapi ini nanti kalau selama 10 sampai 15 hari sapi kenapa-napa langsung dikembalikan, saya tetap terima, uangnya tidak saya potong. Begitu ya Pak Jumadi, mungkin Pak Jumadi sudah cukup tahu tentang sapi PD Pak ya. Begitu, jadi insya Allah aman gitu ya Pak ya. Oh iya Pak, ini untuk ngobrol lebih lanjut ya Pak ya. Kira-kira ini setiap lebaran haji itu keluar semua atau gimana Pak? Kebetulan kalau besar semua bisa keluar semua. Oh gitu. Kebetulan kemarin itu ada sisa 2 karena belum layak. Oh belum Masih layak. kecil ya. Terus gini Pak, untuk pembeli kurban itu apakah kolega-kolega atau ya ditawarkan ke pedagang-pedagang sekitar sini Pak? Kebetulan pertama saya juga ini Mas, cuma 2-3 langsung kalau pas lebaran haji itu saya panggilkan dagang, tapi kan untuk apa harga jualnya itu nggak begitu. Oh iya iya. Terus kebetulan di sini itu mulut ke mulut langsung karena saya intinya di bawah pasar lah nanti untuk biar nanti untuk tahun berikutnya ke sini Ketagihan lama-lama lagi. iya lama-lama 5, 7, 10 saya nambah lagi kok sampai 40 habis gitu kemarin. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti ini ceritanya kalau Pak Jumadi itu awalnya jualnya ke pedagang, akan tetapi kalau namanya pedagang kan mau dijual lagi jadi harganya relatif rendah ya Pak ya. Tapi alhamdulillah semakin kesini Pak Jumadi sudah ketemu sama pelanggan, dalam arti end user ya Pak ya, dalam arti pengorban langsung, jadi harganya ya lebih di atasnya pedagang tapi tetap di bawah standar pasar gitu ya. Kalau boleh saya promosikan ya Pak ya, mungkin di daerah Delanggu silahkan yang mau pesen hewan kurban nanti kalau Idul Adha boleh langsung main ke kandangnya Pak Jumadi. Yang alamat lengkapnya di mana Pak? Alamat lengkapnya Sapung RT 01 RW 02 Kelurahan Butuan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Oh gitu. Nanti alamat lengkapnya akan saya tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Juga nomor HP-nya Pak Jumadi boleh Pak ya saya cantumkan. Jadi untuk teman-teman sekitaran sini silakan panitia kurban, kemudian apa namanya, misalnya ada yang pengen kurban keluarga, silakan langsung saja ke tempatnya Pak Jumadi yang alamatnya saya tulis di bawah ini. Dan juga saya yakin sapi-sapi di sini kalau saya lihat sekilas cukup bagus, speknya insya Allah nanti memenuhi kurban. Dan kalau boleh tahu Pak, harganya di pas kurban nanti kisaran harga berapa Pak? Yang parameternya tahun kemarin aja Pak? Parameternya kemarin itu ada yang 17 sampai 25. Oh, berarti kalau masih ada yang harga 17 itu relatif murah ya teman-teman ya. Dan itu saya yakin sudah layak ya. 17-an juta itu kalau orang patungan 7 orang cuma 2,5 gitu Pak ya. Ya menurut saya sendiri juga jujur Pak, saya sendiri yang juga pemain kurban, tapi saya jualnya di Jakarta. Ya saya di Jakarta di Pondok Aren Pak, di Tangerang Selatan, tepatnya di belakang kampus Setan. Saya jualan ngelapak di sana selama 1 bulan penuh, nyewa lahan gitu untuk jualan hewan kurban, sapi dan kambing. Dan kalau saya pikirkan Pak, dibandingkan beli kambing ya Pak ya, kalau 2,5 itu kan ketemunya kalau 7 orang 17,5. Kalau di sini ada sapi yang harga segitu, lebih baik sapi daripada 7 kambing. Yang pertama, faktor pertama, kambing itu nggak semua orang mau dagingnya, ya Pak ya. Yang kedua, 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing jauh lebih banyak dagingnya sapi. Itu teman-teman kalau untuk yang peminat kurban di khususnya daerah Delanggu dan umumnya di seluruh Klaten maupun di area Solo, Jogja, silakan nanti menghubungi Pak Jumadi langsung. Begitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, kalau boleh saya lanjutkan sambil ngobrol-ngobrol di jalan Pak. Ini kira-kira yang sapi baru datang yang mana Pak? Kecuali yang dari saya. Dari datang sebelah Oh barat. bukan Pak? Kita ngobrol di sini aja. Ini kebanyakan itu dari mana Pak sapinya Pak? Ini kebanyakan dari Pasar atau langsung petani? pasar. Dari pasar ya, pasar dekat sini ya? Oh, Kartosuro. Kartosuro? Oh sini dekat ya Pak Kartosuro? Kartosuro ada pasar sapinya Pak? Di mana Pak? Lampu merah kedua.
Kalioso bukan? Bukan. Tapi Rossi. Oh, Kartosuro sini ya? Iya. Oh. Hari Oh, lagi ya. ya, bareng sama Jatino. Oh, bareng sama Jatino. Terus kemudian ini menunya Pak, menu komborannya apa aja ini Pak? Sepertinya ini kombor basah ya Pak ya? Iya. Apa aja Pak? Cuma brand aja. Brand? Iya. Satu macam saja? Ya satu macam. Oh, terus ada hijauan atau cuma Ya, jerami aja? Ya itu suket. Ada ya? Hijauan tetap ada, tapi stok jerami juga ada? Ini belum Nyetok? ya, Tapi apa? Karena hujan. Oh, karena hujan. Tapi misalnya ada jerami, hijauan tetap pakai Pak? Iya. Kalau di sini lah masih mas. Hijauan oke. Jerami oke, apa aja mau yang penting beli. Jadi teman-teman, sebagai tambahan informasi, ini Pak Jumadi ini ternyata mayoritas atau kebanyakan dikasih hijauan. Jadi kalau sekali lagi teman-teman kalau mau beli hewan kurban di sini, insya Allah dagingnya nanti mantep karena hijauan ya Pak ya. Iya. Dan komborannya juga nggak macam-macam. Ini cuma brand. Brand itu ya umum lah dipakai sama kalayak umum lah. Jadi insya Allah nanti daging-daging dari sapi kurban yang dari kandangnya Pak Jumadi ini, insya Allah tidak mengecewakan. Ini sekitaran umur perawatan berapa bulan ini Pak? Yang sudah lama-lama ini? Kemarin bulan ada yang bulan September, November, Desember, macam-macam. Oh, berarti sebagian sudah cukup lama ya Pak ya, sudah 4 bulanan ya? Iya. Kalau biasanya Pak Jumadi itu nyetoknya mulai setelah Lebaran Haji selang berapa bulan Pak? Biasanya saya itu kadang kalau ini pas puasa itu, puasa itu kadang stok. Pas bulan puasa? Ya puasa itu saya Baru belanja sapi? Atau gimana? iya belanja. Oh, buat menuin kandang ya Pak ya? Emang kalau puasa itu emang Agak relatif mirip, emang saya juga pernah bahas di channel YouTube saya Pak, salah satu 3 faktor, bukan salah satu ya, 3 faktor utama yang membuat peternak berhasil, yaitu faktor pertama ketika pengadaan barang atau ketika pembelian, kita cari di momen dimana barang itu harganya relatif turun. Iya. Kalau di dunia sapi ya mungkin bulan puasa gitu Pak ya. Kemudian itu faktor utama ya. Kemudian berkaitan dengan faktor utama, tentunya kita harus tahu standar harga biar tidak tertipu dengan dagang. Jadi kita harus tahu, oh sapi seperti ini kira-kira harganya berapa. Kadang kan ada yang dagang yang mentok apa harga, jemblong, jebak harga. Kadang ada pedagang nakal yang seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu standar harga sebelum beli sapi. Dan kalaupun nggak tahu, ya satu-satunya cara cari supplier atau pedagang yang amanah, gitu ya Pak ya. Kemudian faktor yang kedua, perawatan. Ini juga faktor tidak kalah penting dalam keberhasilan peternak. Jadi kalaupun belinya murah tapi perawatannya ala kadarnya ya tetap sama aja, sapi tetap rusak. Jadi belinya ya paling nggak standar harga, perawatannya bagus. Kalau seperti ini, insya Allah ini bagus nih. Saya sudah melihat sekilas banyak hijauan, brandnya juga sudah cukup, itu sudah cukup bagus. Kemudian ketiga, ini juga yang dipraktekkan sama Pak Jumadi ini, jualnya di momen yang tepat, yaitu di kalau sapi jantan ya Lebaran aja Pak ya, Idul Adha. Dan kebetulan Pak Jumadi sudah punya pelanggan, yaitu end user atau pengorban langsung, jadi harganya di bawah standar pasar. Gitu. Jadi teman-teman tidak rugi ketika beli di sini. Begitu Pak Jumadi ya. Kemudian Pak, untuk jenis-jenis sapi yang Pak Jumadi suka itu apa ada kriteria khusus atau bebas Pak? Saya bebas ini. Oh, Yang bebas. penting cocok gitu. Oh gitu Pak. Yang penting Iya. jadi tidak ada kriteria khusus ya Pak ya? Enggak. Karena kalau pelanggan saya itu yang penting gemuk gitu. Itu sapi jenis metal atau limosin atau PO itu udah penting gemuk itu aja udah. Kalau pelanggannya kebanyakan teman kerja di instansinya Bapak atau apa namanya tetangga-tetangga Pak? Ya di sini kebetulan tetangga di sini tetangga kadang kelurahan sana sampai Solo Mas. Oh sampai Solo. Karena dari mulut ke mulut ya. Gedok tular kalau orang Jawa bilang ya Pak ya. Sampai Weru sana, Klaten. Weru Sukarjo sana ya? Iya. Kemarin saya habis ngirim ke sana Pak, ke Weru. Daerah Genjeng sana. Solo
Solo 4 pelanggan pertama. Ya, alhamdulillah. Kalau apa namanya Pak Jumadi ini dari tahun berapa? Udah lama? Atau jangan-jangan dari Bapak emang suka pelihara sapi terus lanjutin? Ya, dulu itu almarhum bapak kan malan kerbau. Oh, kerbau ya, kalau orang zaman dulu kerbau ya Pak ya? Kerbau. Terus bapak almarhum ya udah nggak ini. Habis itu kakak saya itu kan dari Tangerang sana. Kan anak cuma satu, terus pulang kok di rumah kaliannya apa enggak ini enggak, terus ini ngomongin sapi aja. Itu tahun 2, 3, 5 lama-lama kok ada pelanggan cari foto aja udah. Jadi sampingan tapi hasilnya lebih dari sampingan ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau emang sudah tahu ilmunya teman-teman, kalau udah tahu ilmunya, udah tahu minimal prinsip dasarnya dalam berternak, insya Allah beternak itu menguntungkan dan juga menyenangkan ya Pak ya. Iya. Kita sore-sore habis pulang kerja, kalau Pak Jumadi kan orang kantoran, lihat sapi nggak? capeknya hilang gitu ya. Pak mau dilanjut sambil jalan Pak, biar saya juga tahu-tahu jenis sapi di sini. Ini teman-teman kita lihat di sini mayoritas sapi pegon ya. Kalau emang untuk lebaran haji emang paling enggak itu biar harganya ekonomis itu emang pegon. Jadi pegon itu ya biasanya untuk stok-stok lebaran haji. Kalau jenis simeta limosin itu kita ngejar di ADG-nya atau pertumbuhannya, average diligennya tiap harinya biar bagus. Biasanya diselingi ada yang metal atau limosin. Tapi saya lihat dari beberapa peternak emang kalau fokusnya di lebaran haji kebanyakan sapi Jawa atau sapi pegon. Ya seperti Pak Jumadi lah. Harganya juga ekonomis. Makanya sekali lagi teman-teman silakan yang area Delanggu, Solo, bahkan ngirim sampai Jogja juga Pak. Jogja masih bisa dikirim. Terus ongkos kirimnya gimana kayak gitu Pak? Kebetulan saya kerja sama teman. Ya, kalau lebaran haji langsung saya. Berarti ongkos kirimnya udah termasuk kirim. Oh, berarti gratis ongkos kirim ya Pak? Ya. Terus biasanya kan orang beli korban itu kadang hamin seminggu sudah beli Pak. Iya. Itu apakah dititipkan di sini dulu atau kadang kurang 2 bulan Pak? Udah beli? Iya. Terus dititipkan dulu? Iya. Terus biaya perawatan sampai hari ya? Ada. Oh, ya seumpama harga 23 ya nanti sampai hari hanya. Oh, jadi sangat-sangat relatif murah teman-teman ya. Harganya misalnya beli hamin 2 minggu, bahkan ada yang hamin 2 bulan, 1 bulan. Harganya tidak dinaikkan. Jadi tetap biaya perawatan free atau gratis selama di sini. Kemudian ada resiko apa udah tanggung jawab. Oh, digaransi. Misalnya kurang beberapa hari sapinya, mohon maaf kena kendala ini itu, tanggungannya Pak Jumadi. Iya. Ini banyak nilai plusnya teman-teman. Saya sangat menyarankan ini untuk yang kurban silahkan ke tempatnya Pak Jumadi ini dan gratis ongkos kirim ya Pak ya. Area Jogja Solo ya. Jadi gitu teman-teman ya. Mungkin untuk ngobrolnya saya kira cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Juga terima kasih Pak Jumadi atas waktunya. Dan mohon maaf. Oh ya, untuk harga sapinya Pak, kemarin itu saya kasih harga 15,5 pukul rata. Jadi biar jadi testimoni Pak. Kalau mahal ya bilang mahal, kalau murah ya tolong, kalau terjangkau ya tolong bilang terjangkau untuk testimoni subscriber untuk sapinya yang itu pukul rata 15,5. Apakah relatif murah atau terjangkau atau mahal Pak? Ya murah Mas. Murah. Serius ya Pak ya? Ini nggak dipinggir-pinggir ya? Enggak. Dengan jenis sapi yang nanti akan saya keluarkan karena tadi biar dikasih makan dulu, nanti akan saya keluarkan di sini ya Pak ya. 3 ekor sapi dengan root 15,5. Alhamdulillah dapat testimoni yang terjangkau, murah sama beliau pembeli dari sapi PD Wonogiri. Dan yang tidak kalah penting teman-teman, Pak Jumadi ini tidak mensurvei sapinya ya Pak. Cukup percaya sama saya. Minta sapi 4 ekor di kemarin DP 5 juta ya Pak ya. DP 5 juta, kekurangannya dibayar di tempat, dilunasi di lokasinya Pak Jumadi. Akan tetapi salah satu sapi ada kendala, yaitu kurang sehat. Sekali lagi saya ulangi, kurang sehat. Kemudian saya telepon Pak Jumadi bahwasanya yang saya kirim baru 3 Pak, karena yang satu kurang sehat. Saya berusaha jujur begitu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Jumadi memaklumi.
Ini dia 3 ekor sapi dengan harga RUT 15,5, yaitu 15.500.000. Di sini kita lihat teman-teman, emang saya pilihkan yang benar-benar bagus ya sapinya. Kita bisa lihat dari posturnya, tinggi, kemudian lebar, kakinya kokoh, dan kepalanya serem atau besar-besar. Emang biasanya kalau orang kurban itu pilih yang kepalanya besar-besar gitu, bodinya tinggi, badannya tebal begitu ya. Ya kurang lebih seperti inilah. Jadi alhamdulillah Pak Jumadi tanpa melihat sapinya dulu cukup percaya sama saya, puas dengan pelayanan saya, karena menurut saya sapi 3 ekor ini dengan RUT 15,5 relatif murah ya. Kita lihat tingginya kira-kira sedadanya Pak Jumadi. Sengaja Pak Jumadi berdiri di dekat sapi biar teman-teman tahu tinggi sapi itu seberapa. Kalau lewat video mungkin kalau tidak ada orang yang berdiri di dekat sapi kurang jelas. Ini kita lihat bagus-bagus sapinya teman-teman. 15,5 RUT pukul rata 3 ekor. Begitu ya teman-teman, untuk videonya cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.